Shalom saudara, sukacita dapat menjumpai saudara kembali. Kita berada di Glow Pastoral Digital Channel. Ini merupakan tempat di mana kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang disajikan, yang kita terima. Karena itu saya mengajak setiap saudara untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe buat yang belum. Karena kita tahu bahwa di tempat ini kita akan bersama-sama menikmati kasih setia Tuhan melalui persekutuan kita bersama. Mari kita melihat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Secara khusus dalam renungan, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita bahas saat ini, kita akan bersama-sama memahami tentang penguasaan diri. Ini merupakan tabiat, ini merupakan buah Roh Kudus yang dicatat terakhir kali dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-23 ini. Dan sebelum kita berbicara tentang buah roh, maka kita harus memahami tentang apa itu roh. Roh itu tidak terlihat sebetulnya, tetapi roh itu dapat termanifestasi, dilihat wujud nyatanya di dalam diri manusia. Dan kalimat buah roh, kata roh di sini adalah roh Allah atau pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Dan ketika kita hidup dalam pengenalan akan Kristus, maka hidup kita akan dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika hidup kita dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tabiat, perangai, karakter, dan sifat-sifat Allah yang dinyatakan melalui Roh Kudus itu akan terwujud nyata dalam diri kita, sehingga ini bisa dirasakan, ini bisa dialami, ini bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini menunjukkan bahwa buah Roh Kudus menjadi bukti bahwa kita telah mengenal dan mengalami pertumbuhan iman kita di dalam Kristus Yesus melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kasih karunia Tuhan. Nah, apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri dapat juga disebut sebagai pengendalian diri, atau kita memiliki kontrol diri. Nah, ini bukan soal tentang kita bisa mengendalikan diri karena ada rasa takut, saudara, karena ada tekanan terhadap sesuatu, tetapi ini benar-benar keluar dari dalam diri kita, dan kita tahu ini merupakan pertolongan dan dorongan dari Roh Kudus yang tinggal dan memenuhi kita, sehingga ketika kita menghadapi situasi, tantangan, pencobaan, kita memiliki kesadaran diri sendiri bahwa hukum itu baik, bahwa ketaatan itu baik, membuat kita bisa menjaga ketertiban, membuat kita bisa menjaga ketentraman diri sendiri dan juga lingkungan kita atau keberadaan kita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri dalam segala hal. Paling tidak ada 3 yang sering dikatakan oleh Alkitab. Yang pertama yaitu kita harus menjaga hati, dan juga kita harus menjaga pikiran kita. Yang kedua, kita harus menjaga lidah kita, perkataan kita. Dan yang ketiga, kita harus menjaga mata kita. Berarti ada hati dan pikiran, ada lidah atau perkataan, dan juga ada mata yang harus kita kendalikan. Sebab ini merupakan pintu gerbang kita bisa jatuh di dalam dosa dan hidup dalam belenggu-belenggu kegelapan. Itulah sebabnya ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita, memimpin dan memenuhi kita, maka Roh Kudus akan memberikan buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri ini kepada setiap kita. Dan kita bisa dimampukan untuk mengendalikan diri kita dengan baik. Dan itulah fungsi utama dari buah Roh Kudus, penguasaan diri ini. Yang berikutnya, buah roh penguasaan diri ini bukan hanya sekedar perangai yang baik, tetapi ini juga merupakan suplemen tambahan buat iman kita. Apa yang dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5-9 jelas mengatakan bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Berarti
iman kita atau keyakinan kita di dalam Kristus, di dalam Tuhan kita, itu perlu suplemen tambahan. Dan apakah suplemen tambahannya? Suplemen tambahannya adalah perangai penguasaan diri, mengendalikan diri kita sendiri. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sesuatu yang penting. Karena ketika iman kita kuat, ketika iman kita tidak goyah, ditambah dengan kemampuan atau sifat untuk bisa menguasai diri, bukan karena tekanan atau takut karena sesuatu, tetapi ini mengalir dalam diri kita, maka kita percaya seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan akan membuat kita mengalami kehidupan yang berlimpah-limpah. Berlimpah dengan apa? Berlimpah dengan segala kebaikan, berlimpah dengan segala anugerah, berlimpah dengan segala berkat-berkat Tuhan. Penguasaan diri yang berikutnya juga merupakan bagian kita untuk mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 dijelaskan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Penguasaan diri akan memampukan kita untuk bisa mengerjakan keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga keselamatan kita tidak hilang. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena ada pribadi Roh Kudus yang di dalam diri kita menyatakan anugerah dan kuasanya. Sehingga memampukan kita untuk menghasilkan buah yang baik, yaitu penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat melanjutkan kehidupan kita yang penuh dengan anugerah di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Kita tahu Ia menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.